Sebenarnya manfaat PK22 ini untuk genre ya khususnya nih sebenarnya apa sih Kak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keren. Halo. Jadi kalau udah settingannya begini ya Kak, kita bisa Ada apa tebak nih? kita mau ngapain. Apa nih? Jadi kembali lagi di podcast keren. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Di samping kiri saya udah ada sesosok perempuan cantik yang siap berbagi informasi tentang kita, tentang kependudukan nih. Oke. Wow. Mungkin kalau kita berdua mah udah saling kenal ya Kak. Iya, bener. Tapi mungkin sobat keren ini belum kenal dengan sosok perempuan di sebelah saya. Jadi mungkin Sosok banget ya. Sosok banget ini. Jadi mungkin Kakak Rizky ya, aku spill dikit ya, namanya Kak Rizky. Iya. Mungkin Kak Rizky bisa kenalan sama sobat keren, nyapa-nyapa sobat keren, dan spill kesibukannya apa aja nih. Oke, baik. Halo sobat keren semuanya dimanapun kalian berada. Asik. Perkenalkan, aku Rizky Tuberta. Sobat keren bisa banget panggil aku Rizky atau panggil Tuberta. It's okay, nggak apa-apa. Aku alhamdulillah sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Genre Provinsi Lampung periode 2022-2023. Yeay. Keren banget. Dan kesibukan sekarang alhamdulillah fresh graduate. Wah, baru banget. Masih Iya, anget ya Kak? Masih anget banget, masih fresh banget. Baru lulus di S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Wow. UIN Raden Intan Lampung. Dan kesibukan sekarang masih sibuk ya kerja-kerja ngajar-ngajar di sekolah. Ngajar. Iya, betul. Jadi walaupun lagi sibuk ngajar nih ya sebagai guru ya Kak, tapi tetap sibuk ngegenre juga ya Kak. Sibuk menggenre. Wow, keren banget. Itu nggak capek Kak? Sebenarnya mau ngomongin capek nggak capek kalau kitanya fun aja gitu ya. Jadi kerjaan juga rasanya have fun aja gitu. Wah, Iya. emang Kak TB banget ya, Iya, nyapa anak-anak. kerjanya sambil healing gitu. Oh wow, kerjanya sambil healing tuh, Bener-bener. sobat keren. Oke, kakak ini sebagai wakil ketua genre Lampung ya Kak. Mungkin teman-teman itu masih belum tahu apa sih itu sebenarnya genre Lampung. Oke. Dan kalau genre Lampung sendiri dalam waktu dekat ini bakal ada kegiatan apa nih Kak? Bisa kasih tahu dong sobat keren bakal ngapain aja nih genre Lampung? Oke, kalau genre Lampung itu sendiri sebuah komunitas ya, komunitas yang ada di tingkat provinsi Lampung. Itu membawahi genre kabupaten kota, terus juga ada pusat informasi dan konseling remaja. Nah, dari genrenya itu sendiri itu sebetulnya sebuah program GER. Nah, jadi program genre itu sendiri adalah program yang dicanangkan sama BKKBN nih, sama sobat keren gitu kan, sobat BKKBN keren. Dimana program genre ini kepanjangan dari generasi berencana. Mungkin yang lebih famousnya itu KB ya Ger ya, KB. keluarga berencana. Karena ini pasti urusan ibu-ibu nih, urusan mama gitu kan. Nah, kalau genre atau generasi berencananya itu lebih mengarah atau sasarannya kepada remaja yang belum berkeluarga gitu. Jadi basicnya sih kalau keluarga berencana itu untuk yang sudah berkeluarga. Nah, kalau genre ini untuk generasi ataupun remaja yang belum berkeluarga. Oke. Nah, tujuannya itu apa nih dari program genre? Tentunya menciptakan remaja-remaja yang nantinya bisa merencanakan masa depannya dan bisa melalui 5 transisi kehidupan remaja. Nah, apa aja sih transisi kehidupan remaja itu? Yang pertama itu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua melanjutkan pendidikan. Yang ketiga itu mencari pekerjaan yang layak. Yang keempat itu melanjutkan kehidupan berkeluarga. Dan yang kelima kembali ke masyarakat. Nah, di mana BKKBN ini meninjau gitu ya, menilai bahwasannya remaja ini nggak yang melulu melalui transisi kehidupan ini yang los-los aja gitu. Harus ada dan harus punya perencanaan. Nah, makanya di situ BKKBN mencanangkan program genre ini gitu sih Ger. Oke. Jadi kalau ibu-ibu itu keluarga berencana, Betul. kalau kita remaja-remaja nih remaja generasi berencana. berencana. Berarti aku nih Kak masuk ke generasi berencana ya? Masuk karena kalau di generasi berencana itu kan kaitan sasarannya ke remaja nih. Nah, BKKBN itu ada batas usianya nih yang dikatakan remaja itu usia 10 sampai dengan 24 tahun dan Wah. belum menikah catatannya. Oh, jadi kalau udah menikah kan remaja lagi Kita gitu. skip dulu. Udah jadi jadi KB Iya, betul. jatuhnya. Jadi Keluarga KB. berencana Benar gitu. banget. Oke. Jadi emang berarti genre ini adalah program ya Kak? Ya,
semacam organisasi lah ya juga ya, yang mewadahi remaja-remaja gitu. Untuk menciptakan remaja yang berkualitas nih. Betul Sobat Keren. Oke, Kak Rizky gitu ya. Kan di Indonesia nih ya, khususnya Lampung sendiri sudah melakukan pemuktahiran pendataan keluarga 2022 nih ya. Nah, Kak TB atau Kak Rizky ya sebagai wakil ketua Forum Genre Lampung, sebenarnya bisa kasih tahu Sobat Keren gak sih, apa sih itu pemuktahiran pendataan keluarga 2022? Soalnya mungkin masih awam banget nih kita terkait kegiatan ini gitu. Oke, kalau sepengetahuan aku ya, pemutahiran PK22 itu sendiri adalah kegiatan memutahirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui serta mencatat juga mutasi dan mendata keluarga-keluarga baru yang datanya itu belum tercatat dalam basis data keluarga Indonesia. Nah, di mana itu dilakukan dari wawancara kepala keluarganya yang bersifat door to door atau dari rumah ke rumah. Gitu sih kurang lebih. Kayak judul lagu ya, dari rumah ke rumah. Gak apa-apa, yang penting gak salah alamat. Alamat palsu. Oke, jadi emang pemuktahiran pendataan keluarga ini mendata keluarga-keluarga baru gitu betul. ya. Intinya perubahan-perubahan yang ada di keluarga supaya emang data yang dihasilkan untuk Indonesia itu terbaru terus akurat gitu. Jangan sampai ada yang nggak akurat nih karena nggak didata gitu. Ada yang nggak kedata gitu kan, baru menikah ternyata kok kita belum didata, masih gadis nih, gitu. Terus ternyata masih tertulisnya belum menikah, belum berkeluarga kayak gadis, gitu. Kan susah gitu ya. Jadi emang penting banget ya Kak. Penting banget. Ngomong-ngomong tentang PK22 atau pemuktahiran pendataan keluarga 2022 ini pasti ada manfaatnya ya Kak ya. Pasti dong gitu. Ya kali program keren ini nggak ada manfaat gitu kan. Nah, bisa faedah jadinya. Aduh bahaya gitu. Bisa dong di-spill sebenarnya manfaat PK22 ini untuk genre ya khususnya nih. Sebenarnya apa sih Kak? Oke, karena ini basisnya data ya. Yang pastinya kita pemanfaatannya itu kita bisa tahu nih informasi atau jumlah dari remaja-remaja yang ada di suatu daerah. Misalkan nih, karena kan kita ada genre kabupaten kota. Nah, genre kabupaten kota di pendataan keluarga itu misalkan ada jumlah remaja yang banyak di suatu kabupaten, misalkan ternyata di kabupaten itu belum ada genre kabupaten kotanya. Nah, di situ kita bisa tahu nih, bisa bisa support SDM-nya untuk membentuk sebuah forum genre di kabupaten ataupun kota itu sendiri. Nah, tujuannya supaya mereka remaja-remaja ini punya wadah loh, dan juga bisa, kalau bahasa kitanya tuh terkena virus genre gitu. Genre tuh ada virusnya loh. Ada virusnya. Jadi bisa terkena virus genre di mana remaja-remajanya di situ bisa jadi remaja berkualitas, remaja yang tangguh yang siap menghadapi Indonesia Indonesia Emas di 2045. Nah, setelah kita udah tahu nih di situ ada banyak sekali SDM remaja dan belum ada forum genre kabupaten atau kotanya, kita bisa bantu bentuk forum genre kabupaten kota di situ. Nah, setelah ada pembentukan genre kabupaten kota, kita juga bisa tahu nih di sekolah ataupun di jalur masyarakat itu ada yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, kalau tadi aku bilang genre itu adalah sebuah program. PIKR ini wadahnya dari genre gitu. Nah, jadi dari remaja-remaja yang ada banyak itu kita bisa bentuk PIKR yang ada di jalur pendidikan dan di jalur masyarakat. Kalau di jalur masyarakat itu sering banget nih sering banget sejalan dengan entah itu Risma Desa, terus ada juga Karang Taruna Desa. Nah, itu juga bisa kita jadikan PIKR ini sebuah organisasi remaja yang ada di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Nah, kalau misalkan di jalur pendidikan itu ada PIKR-nya di sekolah, di SMP misalkan atau di SMA, dan ada juga di tingkat perguruan tinggi. Nah, biasanya kalau di tingkat sekolah itu sering termasuk dalam eskul PIKR. Nah, kalau di perguruan tinggi itu masuknya ke UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Tujuannya sama-sama mengembangkan program genre. Nah, mungkin wadahnya aja, karena PIKR itu sendiri adalah wadah yang dikelola oleh dari dan untuk remajanya itu sendiri. Gitu sih kurang lebih, Ger. Oke, jadi emang
manfaatnya itu besar banget ya buat Manfaatnya besar menyukseskan pemerataan forum genre dan Bener, pusat bener. informasi konseling remaja Betul. di Provinsi Lampung khususnya Khususnya ya. di Provinsi Lampung. Oke, jadi nggak serta-merta di data dan datanya udah gitu aja. Iya. Datanya itu benar-benar dipakai untuk kegiatan-kegiatan gitu ya, khususnya Betul. untuk pemerataan tadi gitu. Benar-benar Oke. dimanfaatkan untuk pemerataan genre di kabupaten kota di Provinsi Kota. Lampung Oke, gitu. mantep banget sih. Jadi aku harap sobat keren ini nggak lagi bingung ya, nggak Iya. lagi penasaran lagi. Duh, apa sih itu PK22, pemerataan pendataan kependudukan itu sebenarnya apa? Keluarga itu apa gitu kan? Jadi setelah dari podcast ini ya Kak, aku harap teman-teman ini nggak sekedar ya udah nonton aja, denger aja dan abis itu udah, tapi ada ilmu yang diambil gitu, nggak bingung lagi tentang PK22 Betul. dan juga genre tentunya. Tentunya ya. Kira-kira nih Kak ya, genre itu pasti nggak sekedar tadi ada kegiatan educamp ya Kak. Iya, betul. Kalau kegiatan online-nya apa aja nih Kak? Kalau kegiatan online-nya itu kita ada juga live streaming di Instagram. Itu biasanya kita menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Lampung. Entah itu komunitas atau mungkin dari forum-forum yang emang ada di Provinsi Lampung itu biasanya kita gandeng tuh, kita adain live streaming. Tujuannya yaitu saling mengedukasi ya, tukar pandangan yang seperti apa gitu. Jadi ada tuh live streamingnya, ada banyak banget, ada genre talk, ada chit-chat, ada banyak banget deh. Pokoknya kalau misalkan kepo-kepo nih tentang kegiatan genre Provinsi Lampung itu bisa banget Kak Geri. Aku sekalian promosi ya. Bisa banget follow di Instagramnya Genre Lampung, itu di @genre_lampung. Nah di situ udah ada banyak banget tuh kegiatan-kegiatan genre Provinsi Lampung. Dan gimana nih caranya kalau misalkan teman-teman mau gabung nih jadi Gen Rangers. Nah sebutannya Gen Rangers tuh Kak, Gen Rangers Provinsi Lampung. Itu bisa banget langsung aja di DM dengan syarat teman-teman sudah tergabung dulu dalam sebagai keanggotaan di PIK-R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Bebas mau di jalur masyarakat ataupun di jalur pendidikan, kita welcoming banget. Wow, tuh jangan lupa di follow. Kita kasih waktu berapa menit nih? Kita kasih waktu 1 menit. Ayo buru-buru. Jadi supaya sobat keren ini nggak ketinggalan informasi-informasi keren yang ada dari genre Lampung gitu. Sip. Jadi buat yang masih kepo tentang genre Lampung itu ngapain aja, kita nggak bisa ngomong panjang lebar di sini. Jadi langsung aja ke Instagram Genre Lampung ya. Oke, kita udah bahas PK22, kita udah kenalan genre, kenalan sama Kak TB-nya, Kak Rizky. Dan yang terakhir nih, boleh dong kasih harapan untuk sobat keren terkait PK22 ini Kak. Oke, kalau harapan dari aku ya sebagai Gen Rangers, itu pastinya dengan adanya PK22 ini nantinya remaja-remaja di Indonesia itu yang sudah terdata ya bisa ikutan genre ataupun BKKBN ini bisa nih sambil menyelam minum air gitu. Jadi nggak cuman mendata keluarga beresiko stunting, tapi juga mendata remaja-remaja yang pastinya sangat bisa gabung atau mengimplementasikan program genre di kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi program untuk pendataan keluarga resiko stunting jalan dan program genrenya juga jalan. Tujuannya itu tadi supaya remaja-remaja di Indonesia ini jadi remaja berkualitas, remaja tangguh yang siap jadi generasi hebat di Indonesia Emas 2045. Oke, sambil menyelam minum air Sambil ya. minum air. Oke, semoga kita berdoa sama-sama, semoga harapan dari Kak Rizky tercapai dan semoga PK22 ini datanya benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya dalam pengembangan program apapun itu. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya Kak, kita diskusi-diskusi kita pada sore hari ini. Dan tentunya podcast keren nggak akan berhenti sampai sini ya aja. Bakal ada tamu-tamu atau narasumber-narasumber keren lainnya yang akan berdiskusi bersama, memberikan informasi ke sobat keren. Jadi tungguin aja ya. Aku mau ngucapin stay tune. Ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rizky. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Dong, my pleasure. Keren banget, wow. Udah menyempatkan waktu duduk bersama, diskusi panjang lebar untuk sobat keren. Jadi kita kasih applause dulu buat Kak Rizky. Wow. Terima kasih. Podcast keren Podcast banget keren. loh. Podcast keren, jadi narasumnya harus keren juga. Biar gitu. kita jadi KBL keren banget loh. Wah, KBL keren banget loh. Oke, itu aja dari kita. Tungguin podcast keren selanjutnya ya. Bye-bye. Sekian dari kami. Salam genre. Salam. Dah. Hidup